Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ada sukacita pagi ini? Amin. Oke, saya akan membacakan warta jemaat ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima kopiannya, silakan memperhatikan. PKRMB ya, PKRMB Persekutuan Kaum Remaja Muda Baptis akan mengadakan persekutuan gabungan PKMB GBI Dadap sekaligus merayakan Valentine. Diingat hari Sabtu ini tanggal 11 Februari di 2023 di gereja kita pukul 5 sore. Pembicara Bapak Yohanes Wijaya, MC Saudari Kesia Amalia dan David Sinarat, musik Elin Vincent Claudia Yesaya, slide Nicholas, kamera Agung, dress code. Ingat dress code-nya warna putih. Ini untuk kaum muda dan remaja, ingat dress code-nya warna putih. Mari kita bersama-sama datang ya, kaum muda semua datang. Yang kedua, dalam rangka penggalangan dana kegiatan pemuda juga ABYC ya, Atrium Baptist Youth Conference oleh PKMB, kita maka akan mulai basar kembali tanggal 12 Februari. Jadi mereka menggalang dana untuk kegiatan ABYC yang akan diadakan di Surabaya. Biayanya cukup besar, jadi mereka akan mengadakan penggalangan dana melalui bazar mulai 12 Februari nanti. Mohon jemaat semua ambil bagian dengan cara membeli. Silakan membeli untuk sarapan maupun makan siang ya. Terima kasih. Doakan Gembala Sembilan kita Pendeta Stefanus mulai tanggal 7 sampai 10 Februari akan mengikuti kegiatan workshop Gembala Sidang GGBI di Wisma Retreat Baptis Salatiga, WRB Salatiga, dan akan lanjut ke kunjungan ke TPW Brebes tanggal 11 sampai 12 Februari 2003 bersama dengan panitia PI. Kelas persiapan baptisan dan keanggotaan telah dimulai minggu ini ya, sudah kembali dimulai. Yang rindu untuk dibaptiskan atau akan bergabung menjadi anggota gereja boleh hadir setiap hari Minggu jam 8 di kantor pendeta. Ya, untuk jadwal pengkhotbah minggu depan, pengkhotbah pagi 1 Bapak Alexandre Waru, pagi 2 Bapak Yohanes Wijaya, dikarenakan pendeta sedang kunjungan ke TPW Brebes. Ya, oke. Ini ada laporan mengenai keuangan, silakan diperhatikan, perpuluhan, persembahan. Jika ada yang salah silakan menginformasikan ke panitia keuangan atau bendahara gereja. Oke, itu saja. Kegiatan tetap sama, ada doa hari Rabu, doa Hana, doa Elia, doa Fajar, dan sekolah minggu depan. Dan di lembar terakhir kita lihat laporan kehadiran kita. Siapa yang sudah kita ikuti sepanjang minggu lalu atau bulan Januari kemarin. Dan juga laporan dari cabang gereja kita. Oke, terima kasih. Saatnya ya kita akan memulai ibadah kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom yang di ruang Zoom ya. Gak terasa sudah 1 bulan ya. Ya sudah 1 bulan kita masuk ke minggu pertama bulan Februari. Mungkin banyak suka, banyak duka, banyak yang menyenangkan, banyak yang tidak menyenangkan yang sudah kita alami. Tetapi kita yakin bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lalai. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap apa yang kita hadapi. Dan bahkan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan terpujilah namanya, sebab Tuhan itu baik.
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sudah selayaklah kita menyembah dan memuji Dia, karena kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya tetap sampai turun-menurun. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dia Yesus yang kita puja, yang kita sembah sebagai Raja. Dia berdiri di tengah-tengah kita saat ini. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Engkau Raja di hati kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdiam diri bersama-sama. Kita memuji dan sembah Dia di dalam hati kita masing-masing. Secara pribadi kita mau datang kepada Dia dengan ucapan syukur, dengan rasa hormat, karena Dia adalah Raja yang mengasihi kita. Dia yang menyertai kita sepanjang hidup kita sampai hari ini. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi takhta. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu Tuhan. Dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yes Lord. Sembah dan puji
penuhi Terimalah sembah dan puji kami di takhta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kami Tuhan, naik ke takhta-Mu yang kudus Tuhan. Saat ini kami mau tinggikan, kami mau sembah. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yes Lord, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Pujian sembah kami naik ke takhta-Mu yang kudus Tuhan. Kau yang berkata, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami, penyembahan kami ada di takhta-Mu yang kudus. Karena Engkau, Yesus, Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Engkau datang sebagai Raja, Engkau datang karena Engkau mengasihi kami. Engkau datang karena Engkau tahu kami tidak berharga. Engkau yang menjadikan kami berharga Tuhan. Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau mengucap syukur. Kami mau menyembah. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami. Terlebih lagi kami beroleh firman-Mu pagi ini. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pulang dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Pimpin dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih bersukacita? Amin. Amin. Ya. Dia Yesus, ya. Dia datang untuk kita. Ya. Dia adalah penolong kita. Dia landasan hidup kita. Yesus Kristus batu karangku. Kita masih tetap berdiri, gak apa-apa ya. Kristus batu karangku. Karena tidak ada lain landasan bagi kita, hanya Kristus. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua, lalu ref, baru bait ketiga dan bait keempat baru ref. Kristuslah batu karangku. Tak ada lain landasanku. Harapanku ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Nama yang lain hancur dulu. Oke, kita ulang ya, bait pertama dan bait kedua. Ada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tak ada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Di karunia-Mu teguh, ya walau jalanku gelap, meskipun
topan menderu tak akan karam. Kristuslah batu karangku. Di atas Dia aku teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri. Bila nafiri. Nafiri menderu, ku menghadap kepadamu. Bulu kotor dan keji, aku teguh, landasan lain hancur luluh. Ya, Kristuslah batu karang kita. Walaupun terbata-bata, tapi kita yakin Kristus batu karang kita. Dialah kota perlindungan kita dan tunggu keselamatan kita. Sekali lagi, Kristuslah batu karangku. Karangku di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Ya, Dia kota perlindungan kita. Dialah sumber kuat kita. Allah sumber kuatku. Kita medley dengan ini. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini selain Engkau Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tegak selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuat kita, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuat kita selama-lamanya dan bagian kita selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Walaupun kita agak terbata-bata tadi, ya, tapi kita tetap sukacita. Amin. Amin. Karena Kristus adalah kekuatan kita. Ya, Dia adalah kota benteng dan perlindungan kita. Ya, saatnya kita akan saat ini mendengarkan firman Tuhan.
Ya, kita akan persiapkan hati kita menjadi tanah yang baik untuk menerima benih firman Tuhan. Karena firman-Nya memberikan kekuatan bagi kita, bagi roh dan jiwa kita. Dan di setiap langkah kita percaya pertolongan kita dari tempat yang maha tinggi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan, dengan sayap-Mu aku akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Yes. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa dalam surga, kami merindukan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa mengubah hati manusia. Firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Dan karena itu Tuhan, dalam terang dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, setiap kami rindu Tuhan berkati melalui firman-Mu saat ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengar, kami menyambut dan menerima firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan
Duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kita diizinkan oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan untuk masuk di bulan kedua tahun baru 2023. Selamat datang dalam penyembahan bakti kita bersama pagi ini, termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan Zoom. Kiranya kita boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar bersama-sama. Saya juga menyambut selamat datang kepada Ibu Yulianti yang hari ini pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita. Saya mohon Ibu Yulianti bisa berdiri di tempat. Baik, selamat datang Ibu, Tuhan memberkati dan kita senang bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema bulan Februari ini dengan mengutip satu ayat dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak asing firman Tuhan ini. Mungkin untuk kesekian kalinya Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah dari ayat ini. Mungkin untuk kesekian kalinya Bapak Ibu membaca, merenungkan, memiliki catatan tersendiri dengan ayat ini. Mungkin tidak sedikit Bapak Ibu Saudara berpengalaman dengan ayat ini. Dan hari ini kembali saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema di bulan ini. Pertolongan kita ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari membuka teks kita. Saya akan membacakan lengkap satu perikop Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Bapak Ibu Saudara memperhatikan melalui Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasa aman, rasa aman dan memperoleh, mendapatkan pertolongan adalah merupakan kebutuhan mendasar dari setiap manusia. Itulah sebabnya ketika orang membutuhkan rasa nyaman, orang rela membayar orang lain dengan biaya yang cukup besar agar dirinya menjadi aman, agar dirinya merasa aman
orang rela mengeluarkan uangnya menyewa orang, seseorang untuk menjaga, untuk mengawal supaya perjalanan hidupnya selalu merasa nyaman dan aman. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar, sepertinya tidak sayang. Bagaimana mereka berjuang secara keras untuk mendapatkan uang itu, tetapi demi dan untuk mendapatkan pertolongan ketika menghadapi masa sulit, pergumulan yang sepertinya gelap, merelakan uangnya yang dalam jumlah besar itu diberikan kepada seseorang karena orang ini katanya dapat memberikan pertolongan dan jalan keluar. Dan sementara itu Bapak Ibu Saudara, kita seringkali diperdengarkan, dipertontonkan. Terlalu banyak penipuan-penipuan terjadi. Orang ingin keluar dari masa sulit, keluarkan uangnya dan tetap menghadapi masa sulit dan persoalan yang dihadapi tidak kunjung selesai. Firman Tuhan pagi ini memberitahu kepada kita, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang sebelumnya ayat pertama dikatakan, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah aku mendapatkan pertolongan? Sang pemazmur ketika menoleh ke kiri, menoleh ke belakang, maka terdiri dari pegunungan. Dia terbersit kalau terjadi apa-apa, kalau ada apa-apa. Dari mana? Atau siapa yang dapat menolong saya? Siapa yang dapat menolong saya? Dia tidak punya pengawal seperti orang zaman atau masa kini. Bahkan saya mendengar ada seorang pendeta punya pengawal. Ya, berani membayar besar supaya kemana dia melayani merasa aman. Tidak salah, itu kan keputusan seorang hamba Tuhan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi, apakah orang itu benar-benar merasa aman? Benar-benar merasa nyaman? Lagi-lagi, apakah ketika masa sulit yang dihadapi lalu sudah keluarkan uang besar itu, benar-benar masa sulit itu lepas dari dia? Nambah lagi karena kurang ini, kurang itu. Tetapi pemazmur sekali lagi dengan tegas berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan dua hal. Dari ayat ini saya ingin menyampaikan dua hal, yaitu bahwa pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sang penulis Alkitab ini, sang pemazmur ini ingin menyatakan sekaligus meyakinkan dirinya. Saya mengulang, sang pemazmur ingin menyatakan dan meyakinkan kepada dirinya bahwa tidak sepatutnya lah, tidak semestinya lah, tidak selayaknya lah dia mengarahkan pandangannya kepada kekuatan lain selain kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak semestinya pemazmur mengarahkan pandangannya kepada gunung-gunung, kepada di balik gunung itu, kepada sesuatu yang ada di atas gunung itu, kepada sesuatu yang dia pandang memiliki kekuatan itu. Tidak selayaknya, tidak sepatutnya. Mestinya dia harus mengandalkan Tuhan,
mengarahkan hidupnya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Alkitab berkata, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, kalau orang sudah dikutuk, makanya saya mau cerita, Bapak Ibu Saudara. Saya terus terang selama melayani hampir 40 tahun dalam bidang pengembalaan. Hampir 40 tahun. Saya berusaha untuk menjaga mulut saya, menjaga lidah saya, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang mungkin istilahnya mengutuk orang lain. Sekalipun saya tersakiti, sekalipun saya difitnah, sekalipun saya menjadi perbincangan yang hangat. Terus terang, saya punya pengalaman. Ada teman yang mungkin dalam tanda kutip ingin membela saya. Dan dia berkata sesuatu yang kurang baik menurut saya. Karena mendoakan orang itu supaya terjadi sesuatu yang sifatnya tidak menguntungkan orang itu. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang tidak lama, makanya itu hati-hati saya diingatkan dengan sebuah pengalaman itu. Maka apa yang diucapkan oleh hamba Tuhan itu terjadi. Hamil sebelum punya suami. Makanya saya betul-betul berusaha menjaga lidah saya. Sekalipun saya tersakiti. Sekalipun saya difitnah, sekalipun saya tidak disukai. Saya membayangkan kalau Allah sudah mengutuk, bayangkan. Kalau Allah sampai mengutuk kita, karena gara-gara kita mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Gara-gara kita menyembah kepada Baal, gara-gara kita menyembah kepada Allah-Allah lain. Memang menjadi anak Tuhan itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita terus diingatkan, disadarkan seperti pemazmur ingin meyakinkan dirinya. Pertolonganku itu hanya datang daripada Tuhan. Sehingga dia tidak perlu pergi ke gunung-gunung. Dia tidak perlu pergi ke atas bukit. Dia harus menyembah kepada Allah-Allah lain selain kepada Allah yang hidup. Allah yang telah menjadikan langit bumi dengan segala isinya. Allah yang kita yakini seperti tercatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Tidak ada sesuatu pun yang jadi selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Ya memang yang menjadikan langit dan bumi itu Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Apakah masih ada sih pendeta generasi sekarang yang masih pergi ke tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang katanya punya kekuatan untuk patut diandalkan? Masih. Kalau Bapak Ibu Saudara kan sudah enggak kan? Sementara datang kepada Yesus, pergi ke gereja, tetapi juga pergi ke kuil. Pergi ke wihara. Untuk apa di sana? Enggak, pendeta hanya datang, sekedar datang, masa tanya nasib tahun 2023.
Tanya jodohku itu dari ujung mana, gitu kan? Ujung bumi, ya toh. Bapak Ibu Saudara, pemazmur meyakinkan, menyatakan imannya sekaligus meyakinkan dirinya bahwa ia harus mengandalkan Tuhan saja. Bahwa ia harus mengandalkan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kita pahami, yang kita kenal, yang kita yakini yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu Bapak Ibu Saudara, kekuatannya semu. Di luar Yesus, kekuatannya semu. Mari menjalin tahun 2023, kita membangun kekuatan, keyakinan, iman kita. Kita mengandalkan Yesus Kristus dalam semua musim kehidupan kita. Karena tadi hanya akan dikutuk oleh Allah kalau kita menyembah, kita mengandalkan Allah yang lain. Kalau sampai hari ini masih ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih menyembah Baal, menyembah Allah lain, menyembah patung, tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Patung itu buatan manusia. Tinggalkan itu. Mari kita mengandalkan hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dengan menyatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, Daud atau pemazmur ingin menyatakan sekaligus meyakinkan kepada dirinya, ya, meyakinkan kepada dirinya bahwa pertolongannya itu benar-benar hanya datang daripada Tuhan Sang Pencipta. Benar-benar hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Bapak Ibu Saudara. Kitab Kejadian berkata proses penciptaan itu terjadi dari yang belum ada menjadi ada, betul ya? Jadi Allah menciptakan itu dari yang belum ada menjadi ada. Beberapa hari yang lalu anak saya Stefani yang terpanggil menjadi seorang guru, seorang pendidik, dia membeli bahan untuk alat peraga. Dia pergi ke toko, lalu membeli semua bahan materi yang diperlukan untuk membuat alat peraga. Kemudian sampai di rumah dia memproses itu. Lalu saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara, rupanya tidak cepat. Tidak bisa dengan cepat. Ada proses. Dia memilih warna, lalu dia menggunting kertas-kertas itu, membentuk kertas-kertas itu. Dia membuka skripsinya. Karena di situ ada contoh yang bagaimana membuat alat peraga. Kemudian ditempel satu demi satu di styrofoam yang lebar itu ya, gitu. Lalu jam 4 lebih pagi saya bangun. Saya biasanya ada di ruang tamu dan ya biasanya di situ bersaat teduh. Kemudian saya lihat hasil karya yang dibuat oleh anak saya Stefani. Bagus. Ya, bagus. Lalu rupanya dia membuat alat peraga itu, tangga ular, ada Fani? Ular tangga. Ya. Tangga, ular, ya. Ya, dan itu cantik sekali, bagus karena warna-warni gitu kan. Ada tangganya, lalu macam-macam, ya macam-macam. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara? Anak saya Stefani membuat sesuatu yang indah itu dari bahan yang sudah ada pertama. Betul ya?
dari bahan yang sudah ada. Dia beli macam-macam warna, ya alat, lalu ada bahan yang dibuat. Lalu yang kedua, tidak sekejap mata, tidak hitungan detik, lama. Mungkin kalau saya nungguin tahu persis. Ya, kalau seandainya saya nungguin tahu persis, tahu-tahu ya lihat sebentar lalu hasilnya. Mungkin satu saat dia nempel lalu dibongkar lagi, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya. Artinya apa yang kedua saya katakan? Membutuhkan waktu untuk membuat alat peraga itu. Beda dengan Tuhan. Dia hanya berkata, berfirmanlah, maka jadilah petang dan jadilah terang. Dia menciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Dia hanya berkata, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, maka jadilah petang dan jadilah terang. Bapak Ibu Saudara masih meragukan Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara masih meragukan Allah kita yang menjadikan langit dan bumi sehingga harus mencari Allah tandingan? Sehingga harus pergi ke tempat-tempat yang katanya bisa memberi jalan keluar? Saya pernah ceritakan, yang diserang itu bukan hanya jemaat tetapi pendeta. Kok yo talah temen, apa itu? Yo talah temen itu, kok yo bisa-bisanya, tega-teganya ngajari pendetanya supaya pergi ke dukun, supaya ibu sembuh. Loh kalau Tuhan mau, sembuh. Kalau Tuhan mau memang memanggil seseorang mati, jadi. Saudara masih meragukan Tuhan kita? Dia sang pencipta, Bapak Ibu Saudara. Dia yang menciptakan alam semesta ini dari yang belum ada menjadi ada. Tidak perlu proses lama. Pada waktu penciptaan manusia pertama dari apa? Debu tanah. Kepel-kepel tahu, nek-nek seperti buat onde-onde ya. Kalau onde-onde prosesnya lama karena itu bisa 24 jam itu bikin onde-onde. Jadi tepung lalu masih masang biji itu ya. Nah, itu lama itu. Wah ini bisa 24 hari ini. Ya. Nah, jadilah jadi. Hawa dan Adam jadi. Loh, kurang apa? Seringkali ketika seseorang bahkan termasuk anak Tuhan yang katanya anak Tuhan, ketika menghadapi suasana suram, gelap, seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka dia pergi. Dia lari dari Tuhan. Dia mencari Allah yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya dari Tuhan pertolongan sejati itu kita peroleh. Hanya dari Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, pertolongan itu kita dapatkan. Hanya dari Tuhan, sang penjaga Israel itu, yang tidak terlelap, yang tidak tertidur, kita mendapatkan pertolongan. Hanya dari Tuhan yang adalah naungan kita, saya dan ibu bapak saudara mendapatkan pertolongan sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi tidak ada seorang pun yang menjamin kita, yang dapat menjamin kita bahwa hari-hari yang akan kita lewati tanpa persoalan. Bapak Ibu Saudara bisa menghitung baru 1 bulan ya, 1 bulan berapa hari? 5 hari. Bisa menghitung persoalan yang Bapak Ibu hadapi? Siapa yang bisa menghitung? Angkat tangan. Aku enggak. Sanggup menghitung persoalan?
yang Bapak Ibu hadapi? Yang anak sakit, yang bonus tidak ada. Bonus. Ya. Yang menghadapi ini dan itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Paling utama dan pertama. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan, saudara bayangkan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sampai memulangkan. Saya mau bicara memalingkan mukanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau sampai Tuhan memalingkan mukanya. Bagaimana perasaan saudara? Jadi carilah Tuhan. Cari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Temui Tuhan. Karena pertolongan sejati kita hanya datang dari Dia yang menciptakan langit dan bumi. Saudara boleh mencari kekayaan. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Di kebaktian doa Rabu, Bapak Ibu Saudara, mungkin mulai 2-3 minggu ini kalau nggak salah, saya mengajak jemaat yang hadir di doa Rabu, mari kita berdoa, minta Tuhan, supaya Tuhan menggerakkan dan menambahkan jemaat, bisa hadir di kebaktian doa, supaya bisa berdoa bersama-sama. Saya ngomong kepada yang biasa jam doa, saya membayangkan kalau seandainya jam doa seperti hari Minggu. Wah, hebat nih. Bukan hebat untuk saya, tetapi betapa kita menyadari kita perlu Tuhan. Oh, berdoa bisa di rumah, pendeta. Iya, betul, benar. 100. Tetapi persoalannya adalah doa bersama-sama itu juga diperlukan. Betul, bisa doa pribadi bahkan di mana saja, kapan saja, betul ya. Orang Kristen kan nggak ada waktu toh, nggak dibatasi berapa kali berdoa. Kalau Dania sih dikatakan oleh firman Tuhan berapa kali sehari? 3 kali. Tapi saya percaya pasti lebih dari 3 kali. Kita nggak dibatasi, lalu nggak dihitung jadwal, lalu supaya dirapel. Gitu. Tapi justru kadang-kadang yang tidak terjadwal itu malah jadi lupa. Ya, jadi lupa. Terus terang saya mulai mendoakan sih Bapak Ibu Saudara, baik doa pribadi maupun saya mengajak teman-teman. Ya, saya bilang daripada di rumah nonton TV, klekar-klekaran, tahu Bapak Ibu, klekar-klekaran, rebah-rebahan, tidur-tiduran, pergi ke gereja berdoa bareng-bareng. Gitu kan? Bareng-bareng berdoa. Ayo, Rabu besok, Bapak Ibu hadir, berdoa. Kecuali lagi di jalan, kecuali lagi di kantor apa. Kalau di rumah aja duduk-duduk, pergi ke gereja. Cari Tuhanmu. Cari Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Karena pertolongan sejati kita hanya datang daripada Tuhan. Jangan mengabaikan doa Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu menghadapi persoalan, wah doanya luar biasa, jerit-jerit. Tahu, teriak-teriak. Gitu ya, berserunya luar biasa pokoknya, berjam-jam sampai berdoa. Air matanya hampir habis. Tapi giliran terjawab, lali karo Gusti. Lupa sama Tuhan. Daud, kalau mau dibicarakan tentang materi dia melimpah. Kalau bicara mengenai kedudukan dia punya kedudukan tinggi. Apa yang kurang? Tetapi dia yang kurang satu, yaitu dia perlu terus mencari Tuhan. Dan itu lakukan. Dan itu dia lakukan.
Dia mencari pertolongan itu hanya daripada Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda, jangan mengabaikan doa ya. Andalkan Tuhanmu. Ayo berdoa. Doa Daniel, Jumat kemarin hadir berapa? Doa Daniel, Elin, Rosma ada? Doa Elin tadi pagi, berapa? Puji Tuhan. Yang depan mau tahu berapa orang? Puji Tuhan ada 5, sudah sah itu. Karena Alkitab 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ya sudah, pendeta 5 aja yang hadir, sudah sah. Gitu kan? Gitu. Doa Elia berapa Pak? Tadi malam saya dengar 18. Betul Pak Ketua? 18. Wih, Bapak-bapak semangat ya. Bukan karena kopi kan? Kopi itu upah. Kopi itu bagian, tapi doa. Ya. Tadi malam PBI berapa Pak Ketua? 28. Ini tadi sekolah minggu 25. Sudah 2 bulan. Besok minggu di atas 30 ya. Bapak-bapak janji datang jam doa. Ibu-ibu, kaum muda. Nggak berani lah. Nggak usah janji, datang aja. Ya, nggak usah janji, datang aja. Ayo, kita mencari pertolongan itu hanya dari Tuhan. Jangan merasa sekarang masih, otot-ototnya masih kuat, apalagi semakin sukses kerjaannya, uangnya semakin tidak terhitung, gitu kan? Uang ada aja ya, uangnya sampai nggak terhitung. Dari mana itu? Dari Tuhan. Ingat Tuhan. Ayo tetap mengandalkan Tuhan. Ayo kita banyak berdoa. Jangan hanya berpikir minggu sudah sah gitu. Pokoknya kalau datang minggu itu sudah sah sebagai seorang Kristen. Nambah. Memang Tuhan meminta hari Minggu kita pergi ke rumah Tuhan, tetapi pertemuan-pertemuan ibadahmu dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, termasuk berdoa, mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Ayo, ya toh, Bapak Ibu Saudara, ayo ma, ayo pa, ayo nak, ayo pa, ma. Anak-anak ngajak orang tuanya pergi mencari Tuhan, berdoa, mengandalkan Tuhan. Karena itulah yang dilakukan oleh Daud, yang menjadi inspirasi dan teladan bagi kehidupan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Amin. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara dan anak-anak. Kita tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara, Daud menyatakan sebagai pernyataan iman dan meyakinkan dirinya bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya ini juga semakin menyadarkan kita dan mari kita memperkuat iman kita, keyakinan kita, kesadaran kita bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara masih mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, masih berdoa di tempat-tempat lain, artinya ditujukan bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih ada sarana-sarana yang disembah, lalu itu menjadi pusat doa. Tinggalkan itu. Cari dan temui Tuhan Yesus Kristus saja. Karena hanya Dia, yaitu hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, pertolongan sejati kita. Mari mengandalkan Dia.
Mari berdoa, jangan mengabaikan kehidupan doamu. Renungkan firman Tuhan ini. Kalau ada hal-hal yang perlu perbarui, saudara bertobat dari cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bersyukurlah untuk firman Tuhan ini yang selalu mengingatkan, bahkan meneguhkan kita, menguatkan kita. Dan ambillah sebuah komitmen dalam dirimu masing-masing dengan didasari keyakinan pertolonganku ialah datang dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Dengan demikian kita punya sikap hidup yang tepat, yang benar, mengandalkan Tuhan, berdoa, mengarahkan iman kita hanya kepada Dia. Sementara Bapak Ibu Saudara bersaat teduh, singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Pertolonganmu, hatiku tenang berada dekatmu. Silakan Bapak Ibu Saudara secara pribadi bersaat teduh. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, anak-anak berdiri bersama-sama. Mari kita katakan, hatiku tenang hanya ketika berada dekatmu, ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Mengikat hati. Pertolonganmu dahsyat. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Tak sanggup lagi. Ketika aku tak sanggup, Engkau ada di tengah-tengah. Ketidaksanggupan kami untuk menolong kami ya Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita katakan sebagai pernyataan iman kita, pertolongan-Mu begitu ajaib ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau mencari dan bertemu dengan Engkau. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku.
kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, begitu dahsyat ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami supaya kami terus mencari Engkau, mencari pertolongan hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, di saat aku tersanjung padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mohon Ibu Kurniawati akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan, disampaikan untuk kita semua. Sama-sama ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, seperti firman-Mu Bapa, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan pemilik kehidupan ini, bahkan pemilik kehidupan kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk senantiasa selalu mencari Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami Bapa. Ajar kami untuk setiap menyelesaikan tantangan yang kami hadapi, untuk kami boleh berpaut hanya kepada Engkau ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi boleh semakin menyatakan pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena ketika kami boleh berpengalaman dengan Engkau, di situ pertolongan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang telah Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang sedang Engkau kerjakan. Dan terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini ya Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari di depan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan firman-Mu agar selalu bertumbuh di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita meminta pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita tidak pernah habis-habisnya dari Tuhan. Untuk itulah kita tidak perlu khawatir. Apapun yang kita hadapi, kita tahu pertolongan kita dari Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Karena Dia yang menolong kita, Dia yang memberikan kita segala sesuatu. Matius 6 ayat 25-26a berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga." Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik, apa yang ada pada kami, bernilai persepuluhan persembahan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang menjagai kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, dan kami percaya Engkau memenuhi kebutuhan kami. Tuhan,
Kami serahkan persembahan persepuluhan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memakai Tuhan untuk memperluas, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kumpulkan. Mari kita kumpulkan segala persembahan dan persepuluhan kita yang kita sudah siapkan dari rumah untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Mari kumpulkan. Kita menaburkan biji kebenaran. Waktu penuaian pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun tenang. Bait yang kedua. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kejam, kerja dan usaha kan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Musik saja. Mari kumpulkan. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita saat ini mau memberikan ucapan selamat ulang tahun ya kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Ya. Oke, yang pertama ucapan ulang tahun kepada Ibu Feby tanggal 10 Februari. Lalu yang kedua ada untuk saudari Cynthia Febrin tanggal 11 Februari. Yang ketiga Ibu Esther Ngadini Ibu Karyadi 11 Februari. Yang keempat Ibu Jenny Hutagalung 11 Februari. Dan juga untuk ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Joni Wijaya 9 Februari. Kalau ada yang hadir
silakan boleh maju ke depan atau ada di ruang Zoom. Ya pasti ada satu, Ibu Febi. Ya, yang lain, Saudara Cynthia ada? Ada ya. Bu Febi bisa turun. Bu Febi bisa turun. Oke, kalau tidak ada yang lain, mungkin ada di ruang Zoom, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu untuk utama selamat ulang panjang umurnya. panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Panjang umurnya. panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun Bu Febi, sehat panjang umur dan terus semakin setia menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Ada beberapa yang tidak hadir karena di luar negeri, lalu ada yang hadir tadi pagi di kebaktian pagi 1, ya pagi 1. Kita mendoakan supaya teman-teman kita terus diberi sehat dan panjang umur. Saya mengingatkan bahwa tadi sudah sampaikan Pak Ferdi, besok Minggu basar telah dimulai PKMB. Jadi kalau setiap minggu Bapak Ibu turut ambil bagian mendanai mereka, menolong mereka dengan cara membeli. Ya, dengan cara membeli, lalu bisa juga seperti basar kemarin, kalau ada di sana Bapak Ibu punya bahan, yaitu punya materi yang dititipkan untuk dijual, baik-baik saja ya. Jadi Ibu bisa masak telur balado, ya, telur balado, atau ongseng-ongseng apa ya, kangkung gitu ya. Jadi silahkan ya. Jadi anak-anak muda kita, mari kita beri semangat. Memang terbatas ini Bapak Ibu Saudara, hanya maksimal 20, karena ini bukan untuk sekedar happy-happy memang, tetapi pengkaderan. Jadi saya sudah minta kepada mereka untuk dalam tanda kutip menyeleksi siapa yang akan ikut, ya akan ikut di IPYC di Surabaya. Jadi tolong doakan, biayanya cukup besar dan semangat PKMB luar biasa. Jadi mereka mau basar dan Bapak Ibu tinggal ngasih donasi, pulang bawa peyek, pulang bawa ongseng-ongseng macam-macam dan lain sebagainya. Minggu nggak usah masak. Ya. Saya kira itu, lalu tolong doakan saya. Senin malam saya berangkat, lalu sampai Minggu siang baru pulang dari Brebes, ya dari Brebes. Jadi hampir 1 minggu ada di luar kota. Tuhan memberkati saya dan semuanya sehat. Ya. Mari berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, bersama-sama kami dengan Ibu Febi, Saudari Cynthia, Ibu Karyadi, Ibu Jenny, dan Bapak Ibu Joni Wijaya sedang Tuhan berkati dengan usia pernikahan Bapak Ibu Joni. Kami bersukacita bersama mereka. Kami bersyukur bersama mereka. Karena tangan Tuhanlah yang menyertai mereka. Pimpinan dan penyertaan Tuhanlah yang Tuhan terus
berikan kepada teman-teman kami ini. Dan kami mendoakan supaya hari-hari berikut yang Tuhan anugerahkan kepada teman-teman kami ini juga mereka dapat menikmati, merasakan akan pimpinan penyertaan Tuhan dan segala berkat, kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan dan hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk kegiatan ABYC, kaum muda, gereja-gereja baptis Indonesia yang akan diselenggarakan bulan Juni akhir. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua persiapan gereja-gereja, kaum muda khususnya, panitia khususnya, Tuhan juga berkenan memberkati. Kami juga berdoa untuk kegiatan ABWU, Persekutuan WBI tingkat Asia, yang diselenggarakan di Indonesia, di Jakarta, di Ancol. Tuhan memberkati semua persiapan panitia, tambahkan hikmat kesehatan kepada mereka, untuk dapat menyelenggarakan kegiatan ABWU ini dengan baik di bulan September mendatang. Kami berdoa Tuhan untuk workshop Gembala Sidang Gereja-Gereja Baptis Indonesia yang akan dimulai besok Selasa sampai Jumat di WRB Salatiga. Tuhan berkati perjalanan para hamba Tuhan, para Gembala Sidang. Kami juga mendoakan panitia, mendoakan pembicara. Tuhan memberkati supaya ini menjadi ajang pelatihan dan pembekalan, penyegaran panggilan untuk para gembala sidang khususnya dalam menggenapi panggilan Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan para gembala sidang dari seluruh Indonesia dan bergabung bersama-sama di WRB Salatiga. Hamba juga berdoa untuk seluruh umat Allah, sidang jemaatmu yang bersama-sama beribadah baik melalui ruang Zoom maupun hadir bersama-sama di gedung gereja ini. Tuhan berkatilah mereka dengan damai sejahtera-Mu. Berkatilah kehidupan pribadi dan keluarga serta rumah tangga mereka, supaya damai sejahtera kasih daripada Tuhan terus memenuhi kehidupan pribadi dan keluarga rumah tangga mereka. Mereka hidup rukun, hidup saling mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa supaya Engkau juga memberkati pekerjaan dan usaha umat-Mu, sidang jemaat Tuhan. Tangan Tuhan yang menyertai, menjagai pekerjaan maupun usaha mereka. Tuhan berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang akan lanjut ke kuliah. Oh Tuhan, hamba-Mu kami semua mendoakan supaya Engkau memberkati masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Berkatilah pasangan suami istri yang merindukan keturunan jamaah. Tuhan yang empunya segala sesuatu, Tuhan yang berkehendak, dan kami memohon kepada Engkau belas kasihan-Mu. Engkau memberikan keturunan kepada pasangan suami istri, sidang jemaat Tuhan di tempat ini dengan keturunan. Berbagai pergumulan jemaat Tuhan, hamba menopang di dalam doa. Mohon berkat dari setiap pergumulan mereka. Tuhan memberikan kekuatan iman, mereka terus mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mereka menikmati kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini ucapan syukur kami, permohonan doa kami, yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi ini. Dan Engkau menolong setiap pergumulan kami. Haleluya. Kami mempersembahkan bakti penyembahan kami, pelayanan kami, biarlah menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Ibu bapak, saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita saat ini. Mari kita pulang, mari kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, hari-hari kita yang merupakan pemberian Tuhan dengan tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, rahmat, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus memberkati secara limpah kepada ibu bapak, saudara dan anak-anak serta kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Silahkan bersatu teduh. Tuhan memberkati kita semua.